Pak Nawan, mungkin boleh dijelaskan Pak, untuk saat ini prospek ya atau proyeksi berinvestasi di pasar modal nih sebetulnya seperti apa Pak di tengah sentimen global maupun domestik. Kita lihat Bank Indonesia juga sudah beberapa kali memangkas suku bunganya, lalu juga The Fed diharapkan di bulan September ini akan memangkas suku bunganya. Pasar modal kita seperti apa sih Pak nasibnya? Iya, sebetulnya kita beruntung ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau misalnya pasar modal kita ambil contohnya saham, berarti kan kita akan melihat ke pertumbuhan ekonomi. Dibanding di negara-negara maju mungkin mereka bertumbuh rendah sekali ya, mungkin 2-3%. Bahkan Amerika sebelumnya kuartal lalu tumbuh cuma 0,5. Nah, kita masih bertumbuh di 5%. Jadi prospek masih sangat menarik di negara kita. Yang kedua, di sisi lain adalah bahkan di market untuk fixed income atau mungkin surat utang negara gitu ya, Sinta. Di kita ini inflasi rendah gitu ya. Itu kan backdrop atau cukup dari terkendali ya Pak ya? Cukup terkendali dan rendah gitu ya. Dibanding rata-rata misalnya sebelumnya masa-masa krisis itu kita bisa 6%, 7%, 8% gitu ya. Sekarang ya barely hanya 1,5, 1,75 mungkin ya. Walaupun kemarin man on man-nya memang sempat naik gitu. Tapi kita pikir ini masih akan rendah. Dan rupiah pun relatively stable gitu ya. Ini membuat room cukup besar bagi BI dan itu sudah ditunjukkan kemarin dengan mereka melakukan cut. Bahkan sebelum The Fed melakukan itu. Jadi kalau kita punya view September mungkin masih akan ada cut dari The Fed. Karena tadi ya Sinta juga menyampaikan data-data tenaga kerja di Amerika itu memburuk gitu ya. Itu proksi terhadap ekonomi mereka. Mereka perlu cut September, lalu mungkin bisa juga Desember mereka melakukan cut gitu ya. Nah ini room untuk BI melakukan cut juga, dampaknya ke surat hutang berharga negara ya, itu akan rally juga. Nah di 2026 even kita punya pandangan The Fed masih akan melakukan cut mungkin sekitar 50 sampai 100 basis ya, supaya menjaga ekonominya tidak terpuruk. Artinya BI juga punya room seperti itu. Ditambah menurut kita di 2026 ekonomi Indonesia akan lebih baik sih tumbuhnya. Kan kalau dari asumsi APBN 5,4 ya. Harapannya seperti itu ya. Ya kita punya view 5 sampai 5,2. Tapi lebih bagus dari tahun ini misalnya. Jadi equity kita ngelihat juga ini menarik Sinta karena bersamaan nih biasanya bergantian ya equity sama fixed income gitu. Nah view kita adalah equity-nya bullish karena masih ada growth gitu ya, even bertumbuh better di 2026 dibanding 2025. Nah, fixed income-nya juga bullish, bukan cut itu terjadi karena ekonomi kita melemah, tapi memang karena ada room gitu ya untuk merendahkan suku bunga gitu ya, tanpa misalnya dihantui oleh surging inflation gitu. Kalau di Amerika tarik ulurnya itu karena ya tenaga kerja udah drop gitu ya. Tapi inflasinya tuh sticky gitu, nggak turun-turun. Akhirnya terjadi debat kusir. Nah di Indonesia nggak seperti itu. Jadi kalau balik lagi tadi ke pertanyaannya gimana market kita persepsinya gitu. Saya ada di camp yang bullish untuk tahun ini, tapi lebih bullish lagi untuk 2026. Baik, lalu terkait dengan langkah The Fed yang diharapkan untuk memangkas suku bunganya di bulan September ini. Artinya kita lihat masih ada beberapa bulan lagi sampai dengan akhir 2025. Kita lihat di tahun lalu The Fed ini memang memberikan sinyal akan melakukan pemangkasan sebanyak 2 kali. Tapi di tahun ini kita masih harus menunggu sampai dengan September dan itu juga tidak terwujud. Jika akhirnya nanti The Fed memangkas suku bunganya di bulan September, sebetulnya berapa banyak ruang yang paling ideal ya bagi The Fed untuk memangkas suku bunganya di tengah tadi sebetulnya ada beberapa pertimbangan ya. Bukan hanya persoalan inflasi, tapi juga tenaga kerjanya di Amerika Serikat yang boleh katakan memburuk. Anda melihatnya berapa ruang nih yang paling ideal? Berapa kali? Ya, di tahun 2025, seperti tadi Sinta katakan ya, tenaga kerja memburuk tapi mix gitu ya, inflasinya nggak turun-turun. Makanya kita pikir 1-2 kali lah. Gitu ya, mungkin September, mungkin nanti Desember sekali lagi gitu ya. Tapi di 2026 mungkin inflasinya sudah menuju 2%. Gitu ya, jadi mereka lebih
punya peluang untuk menurunkan suku bunga karena memang ada pelemahan di ekonomi mereka, terutama di job market mereka. Jadi kalau 2026 kita ngelihat mungkin 50 sampai 100 basis ya mereka akan melakukan cut. Baik, lalu untuk Bank Indonesia sendiri begitu ya, Bank Indonesia cukup berani sebetulnya mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya beberapa kali begitu ya Pak di tahun ini. Nanti jika ternyata The Fed memangkas suku bunganya, apakah ini juga perlu diambil langkah? Tadi Anda menyampaikan sebetulnya bagi Bank Indonesia masih ada ruang begitu untuk memangkas suku bunganya. Iya, dan menurut saya keberanian Bank Indonesia melakukan cut itu bukan sesuatu yang sembrono, tapi memang mereka sudah berhitung. Mereka mengambil keputusan itu karena rupiahnya stabil, inflasinya rendah tadi seperti saya katakan. Jadi going forward ketika USD IDR itu rate-nya stabil atau cenderung melemah, artinya rupiah menguat, makin terbuka room untuk Bank Indonesia melakukan cut. Dan ini sekali lagi saya garis bawahi bukan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita oke, ini justru bonus ya untuk ekonomi bisa lebih bertumbuh dengan cost of fund yang lebih murah. Baik, lalu selanjutnya Pak, terkait dengan tadi ya kalau kita bahas bahwa The Fed diharapkan akan memangkas suku bunganya, lalu juga Bank Indonesia juga masih memiliki ruang atau juga peluang ya untuk bisa memangkas suku bunganya. Nah, apakah di Indonesia sendiri begitu masih memiliki potensi yang cukup kuat untuk menciptakan inflow begitu ya? Karena kalau kita lihat di pekan lalu terjadi outflow, lalu juga di pekan ini dikhawatirkan akan terjadi outflow juga seiring dengan juga diaktifkannya kembali burden sharing antara Bank Indonesia dan juga Kemenko. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah Indonesia masih memiliki banyak sekali peluang atau mungkin ada hal yang sebetulnya menarik begitu bagi investor asing untuk tetap bisa berinvestasi di Indonesia? Ya, paling simpel Sinta untuk seperti itu tuh kita melihat real yield. Jadi misalnya obligasi negara 10 tahun kita dikurangkan dengan inflasi. Itu kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Amerika yang US Treasury 10 tahunnya mungkin tinggal di 4,3 gitu ya, dikurangi inflasi mereka 3% misalnya ya. Tersisa tinggal 1,3. Iya kan? Sementara Indonesia inflasi kita mungkin kemarin keluar angkanya 2,2 ya atau 2,3. Tapi kita masih di 6,3. Bayangkan, kita masih memberikan 4%. Jadi gap-nya cukup menarik sebetulnya. Buat investor global, Indonesia masih tempat yang menarik dan sebetulnya di surat utang negara kan memang flow terus ada gitu ya. Nah, cuma problemnya adalah letupan-letupan sentimen. Ini kan sesuatu yang uncontrollable dan memang bagian dari risk yang ada di capital market gitu, sentimen, negatif sentimen gitu ya. Tapi sentimen itu kan easily fade away. Yang penting fundamentalnya seperti apa. Ketika sentimen itu sudah tidak relevan, orang akan balik melihat fundamental. Nah, Indonesia misalnya real yield-nya masih menarik, satu. Yang kedua, kalau equity juga masih bertumbuh gitu ya dibanding dengan negara-negara lain. Jadi walaupun memang cenderung keluar masuk gitu ya di equity market flow-nya dibanding yang lebih steady di fixed income, kita ngelihat bahwa sebetulnya peluang untuk orang masuk di equity market juga besar, terutama ketika melihat valuasinya, Sinta.